Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 369, aku akan memikirkannya. Tidak ada yang tahu kapan Old Seng akan bangun dari mimpinya. Keesokan harinya, keluarga Su mengadakan acara reuni di rumah mereka sendiri, dengan Jing Yun menerima hasil tes DNA antara dirinya dan Su Yihong. Meskipun ia tidak mengumpulkan DNA Papa Su, Jing Yun dan Su Yihong adalah sepupu, itulah sebabnya tes yang ia lakukan bukanlah tes orang tua anak, melainkan tes antar saudara. Dan jika hasilnya sesuai dengan yang diharapkan Seng Xiao, Su Yihong akan terbukti bukan anak dari pasangan Su atau bahkan saudara laki-laki Jing Yun. Dan dengan bukti-bukti tersebut di tangannya, Jing Yun menemukan ketenangan karena banyak misteri dapat terungkap dengannya. Meski begitu, dia masih butuh waktu untuk memaksa Su Yihong mengaku bahwa dialah yang telah meninggalkannya di Jianchuan. Hari ini, rumah Su Manor penuh sesak. Banyak orang yang mengenal keluarga Su mengetahui bahwa putra bungsu mereka telah hilang bertahun-tahun yang lalu, dan kejadian seperti itu berarti ia telah ditemukan. Namun, mereka tidak mengetahui siapa putra ketiga tersebut. Pasangan Su keluar menyambut para tamu sejak awal, sedangkan Jing Yun menunggu hingga Seng Minglan selesai merias wajahnya untuk tampil. Semua tamu tercengang melihat kedatangan Jing Yun. Bukankah itu asisten putra mahkota? Kebanyakan orang biasa tidak akan memperhatikan mantan asisten Seng Xiao, tetapi jarang ada orang di kalangan bangsawan yang tidak tahu siapa Jing Yun. Ini Fenger kita, anak kita yang telah lama hilang. Mama Su kemudian memperkenalkannya kepada para tamu. Setelah memikirkannya sejenak, para tamu teringat bahwa Jing Yun memang seorang yatim piatu. Kami sudah mencarinya jauh-jauh dan hanya berhasil menemukannya dengan mudah. Anak itu memang membuktikan dirinya di keluarga Seng, tetapi tidak disangka dia adalah putra ketiga dari keluarga Su. Benar, kan? Dia memang terlihat seperti itu. Para tamu semua mulai memberikan pujian. Sementara itu, Su Yihong juga menyapa para tamu di sudut. Meskipun dia benar-benar tidak ingin Jing Yun muncul di hadapan para tamu dan diakui, orang tuanya bukanlah orang bodoh dan Jing Yun tentu saja cukup bijaksana. Itulah sebabnya semua tipu dayanya selama ini tidak pernah terbukti efektif pada Jing Yun. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa mantan asisten keluarga Seng adalah tuan muda ketiga dari keluarga Su. Bukankah begitu? Aku ingin tahu iblis apa yang merasuki keluarga Seng kali ini. Mereka pertama kali mencampakkan Mu Qi, yang merupakan keponakan wali kota, dan sekarang mereka kehilangan Jing Yun. Aduh, itu benar-benar akan meninggalkan bekas. Para tamu tengah berdiskusi ketika Old Seng tiba di Su Manor bersama kakak kedua. Meskipun pasangan Su enggan, dia tetaplah kakek Seng Minglan dan bersikap baik kepada Jing Yun. Pak Tua Seng sudah datang. Cepatlah, duduklah. Papa Su bergegas menyambutnya. Selamat telah menemukan putramu. Kami berutang budi padamu, Seng Tua. Berkatmu, kami bisa melihat putra kami lagi. Menyadari bahwa Seng Xiao telah meninggalkan Huang Yao dan tidak lagi membenci lelaki tua itu, Seng Minglan menyapanya, kakek. Minglan, ayo kita bicara di sana. Seng Minglan tahu kalau lelaki tua itu mungkin akan bertanya padanya tentang kakak kedelapannya, tetapi dia tidak tahu kalau Seng Xiao sudah siap meninggalkan keluarga Seng. Bagaimanapun juga, mereka berjalan ke sudut yang tidak berpenghuni. Kau tahu tentang kakak kedelapanmu, bukan? Hanya dari berita. Seng Minglan menjawab dengan jujur. Huang Yao sekarang sedang kacau. Kalau bisa, maukah kau kembali ke Huang Yao untuk membantuku? Tanya Seng Tua padanya. Kau seharusnya tahu betapa buruknya keadaan di Huang Yao setelah kakak kedelapan pergi. Sebagai anggota keluarga Seng, bukankah seharusnya kau membantuku dalam keadaan darurat seperti ini? Aku juga tidak menentangmu karena bersama Jing Yun, jadi bukankah itu bisa diterima? Aku akan memikirkannya. Kamu yang melakukannya. Meski begitu, apakah lelaki tua itu menginginkan Seng Minglan hanya karena dia membutuhkan cucunya? Tidak juga. Orang tua itu menginginkannya kembali karena hubungannya dengan keluarga Su. Dengan Huang Yao yang sekarang tidak stabil, memiliki mertua yang dapat diandalkan adalah alasan kuat agar para pemegang saham mereka tetap bertahan. Tentu saja, Seng Minglan tidak tahu bahwa dia memiliki motif tersembunyi seperti itu. Namun, motif lelaki tua itu tidak akan pernah disembunyikan dari Jing Yun dan Seng Xiao. Dan setelah mendengar ceritanya, Jing Yun langsung berkata, aku tidak akan menghentikanmu jika kau kembali, karena yang penting kau bahagia. Meski begitu, kau perlu tahu bahwa tujuan kakek sebenarnya adalah menggunakan hubungan keluarga Su untuk menyatukan Huang Yao. Seng Minglan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya mendengar kata-kata itu. Mengapa kakeknya harus begitu penuh perhitungan terhadap keluarganya setiap saat? Beberapa saat kemudian, Seng Xiao menuntun Mu Qi ke dalam kamar. Putra mahkota Huang Yao. Mata setiap tamu tertuju padanya dan Mu Qi. Entah bagaimana, meskipun dia bukan lagi putra mahkota Huang Yao, statusnya sebagai raja membuat orang lain tunduk. Dan meskipun pasangan Su baru pertama kali bertemu dengannya, mereka segera mengakui karakter legendarisnya di hadapan keanggunannya. Kepala Su, Nyonya Su, Seng Xiao menyapa mereka dengan sopan.
Oh, Tuan Muda Seng. Anda sungguh luar biasa, Fenger, kami beruntung menerima instruksi Anda. Mama Su segera menghujaninya dengan pujian. Anda menyanjung saya, Nyonya Su. Saat itulah tatapan Seng Xiao menemukan lelaki tua yang duduk di sudut, tetapi dia tidak memperhatikannya. Para tamu juga penasaran, apa yang akan terjadi antara Seng Xiao dan lelaki tua itu. Silakan duduk dengan nyaman, Tuan Muda Seng. Kami memiliki tamu lain yang harus disambut, jadi mohon maaf jika keramah tamahan kami kurang. Seng Xiao mengangguk, tetapi saat dia menuntun Mu Qi ke arah Jing Yun untuk memberi salam, Old Seng berjalan ke arahnya dan berkata, ikuti aku. Orang tua itu sudah berjalan di depan, mengira Seng Xiao akan mengikutinya. Namun, Seng Xiao sama sekali tidak menghiraukannya, dan malah berjalan lurus ke arah Jing Yun. Apakah kamu sudah mendapatkan hasil tesnya? Jing Yun mengangguk. Ya. Dan itu seperti dugaanmu. Dan kapan Anda berencana untuk mempublikasikan informasi itu? Ketika aku punya bukti lain. Jing Yun menjawab Seng Xiao dengan tenang, ketika kakak kedua datang menemui Seng Xiao. Kakak ke-8, jangan ganggu kakek karena ini adalah acara seperti ini, katanya kepada Seng Xiao. Dia menunggumu di taman. Seng Xiao mengamati kakak kedua sejenak dan mengangguk. Jika kau ingin aku membuatnya marah, silakan saja. Kamu tiba-tiba meninggalkan keluarga dan meninggalkan kekacauan seperti ini, baik itu urusan bisnis atau pribadi, kamu harus memberi penjelasan pada kakek. Tunanganku tiba-tiba bukan lagi tunanganku. Ada yang bisa menjelaskannya padaku? Seng Xiao bertanya balik sambil menundukkan pandangannya ke arah Mu Qi. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan kakak kedua, dan malah menepuk punggung Qi dan berkata, carilah kakak keempat dan mengobrollah dengannya. Aku akan segera kembali. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Itu tergantung apakah kakak kedua membawa aspirin. Seng Xiao terkekeh dan berjalan pergi, mendahului kakak kedua.